أدنى نور الأمة هذا بيت بالعلم نور للهداية ولا تنسى أنفسكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Ma ba'du. Sahabat salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umat manusia minadh-dhulumatil juhli wal kufri ila nuril huda wal iman wal islam. Sahabat salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa kembali di channel Salami TV masih dalam program belajar membaca Al-Qur'an metode Salami. Terima kasih Anda masih setia mengikuti tayangan-tayangan kami. Mudah-mudahan setiap tema yang kami sampaikan bermanfaat untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini bersama-sama kita akan mempelajari beberapa contoh dari lahan khafi. Terlebih dahulu kita ingat bahwa kesalahan membaca Al-Quran oleh para ulama tajwid dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama lahan jali, yang kedua adalah lahan khafi. Lahan jali artinya kesalahan yang sangat nyata, kesalahan yang orang biasa sekalipun itu bisa mengetahuinya. Misalkan keliru mengucapkan huruf, salah mengucapkan harokat, salah panjang pendek, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh lahan jali. Sedangkan lahan khafi adalah kesalahan yang tergolong agak ringan, tergolong agak samar, di mana yang mengetahuinya adalah orang-orang yang menguasai ilmu tajwid. Sekalipun khafi, namun ketika kita membaca Al-Quran, kita tetap wajib untuk berusaha menghindarinya agar tidak melakukannya. Ada banyak contoh-contoh dari lahan khafi, namun pada pertemuan kali ini kami hanya akan menyampaikan beberapa contoh saja yang terkadang kita tidak menyadarinya. Yang pertama adalah yang diistilahkan dengan tawallud. Tawallud adalah memantulkan bunyi huruf hijaiyah sukun selain huruf yang memiliki sifat qalqalah. Sekali lagi, tawallud adalah membunyikan atau memantulkan huruf hijaiyah sukun selain huruf yang memiliki sifat qalqalah. Beberapa di antara huruf hijaiyah yang tidak memiliki sifat qalqalah, namun dalam keadaan sukun terkadang tidak disadari muncul bunyi pantulan. Di antaranya yang pertama adalah huruf lam. Perhatikan contoh berikut ini ketika kita membaca surat Fatihah pada ayat yang kedua. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan pada lam sukunnya. Yang saya baca barusan ini adalah contoh yang tidak benar. Tidak benarnya adalah di situ pada dua bunyi huruf lam sukunnya ada tambahan bunyi pantulan. Perhatikan sekali lagi, ini bacaan yang tidak seharusnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huruf lam ini bukanlah huruf qalqalah, namun seringkali jika tidak hati-hati
bunyi lam sukunnya, ada bunyi pantulannya. Bagaimana cara mengucapkan huruf lam sukun agar tidak memantul? Caranya adalah diantaranya dengan tidak memutus bunyi lam sukun tersebut. Dengan tidak diputus bunyinya, maka bunyinya tidak ada jeda antara lam sukun dengan huruf setelahnya. Ingat bahwa lam ini bukan termasuk huruf yang memiliki sifat syiddah, yaitu sifat tertahannya suara sepenuhnya. Semua huruf qalqalah yang 5 itu pasti huruf tersebut memiliki sifat syiddah. Sedangkan huruf lam ini bukan huruf yang memiliki sifat syiddah. Dari segi suara, lam ini sifatnya adalah tawassut atau bainiyah, yaitu tengah-tengah antara tidak ditahan sepenuhnya juga tidak dilepaskan terlalu panjang. Jadi yang penting bunyinya tidak diputus, tidak ditahan, tetap dialirkan. Perhatikan contoh berikut ini. Ini insya Allah yang benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi, ini apabila kita baca dengan tempo agak lambat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi bunyi lam sukunnya tidak boleh dipantulkan. Caranya adalah dengan suaranya tetap dialirkan, tidak ditahan, juga tidak diputus. Kemudian huruf yang selanjutnya yang terkadang tidak disadari, kemudian dalam keadaan sukun muncul bunyi tambahan berupa pantulan adalah huruf dhad. Perhatikan kali ini pada surat Al-Fil. Ini contoh yang tidak pas. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Perhatikan sekali lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadlil. Semestinya dhad sukun tidak boleh ada bunyi pantulan. Bagaimana caranya? Sama dengan tadi bahwa dhad ini bukan termasuk huruf yang memiliki sifat syiddah. Karenanya suaranya tidak boleh ditahan dan tidak boleh diputus. Perhatikan contoh berikut ini. Insya Allah ini yang benar. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi tadlil. Jadi tidak sampai ada bunyi pantulan. Sahabat Salamin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh lahan khafi yang berikutnya adalah yang disebut dengan isba. Apa itu isba? Isba adalah memanjangkan harokat yang seharusnya dibaca pendek. Isba ini terkadang tidak disadari terjadi ketika kita wakof pada satu lafaz yang seharusnya kita wakofnya ini harokatnya dibaca pendek. Namun tanpa disadari kita memanjangkannya. Itulah yang disebut dengan isba. Sebagai contoh ketika kita membaca surat Al-Ikhlas. Perhatikan baik-baik. Ini contoh yang tidak semestinya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Perhatikan pada surat Al-Ikhlas ini, pada bagian akhirnya seharusnya tidak boleh dibaca panjang. Harusnya adalah dibaca pendek. Namun terkadang kita tidak menyadarinya sehingga kita melakukan isba tadi, yaitu membaca panjang harokat yang seharusnya dibaca pendek. Perhatikan kembali, ini contoh yang benar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kita baca pendek, tidak boleh memanjangkan harokat yang seharusnya dibaca pendek. Isba ini tidak hanya terjadi pada saat wakof, terkadang juga tanpa disadari ketika berada di tengah-tengah ayat. Kemudian yang selanjutnya, contoh lahan
khofi yang berikutnya adalah menambahkan mad pada bacaan hunnah, terutama hunnah pada huruf nun dan mim ketika bertanda tasdid. Sekali lagi, menambahkan mad. Perhatikan contoh berikut ini. Ini contoh yang tidak seharusnya. Ini kita ambil salah satu ayat di surat At-Takatsur. Simak baik-baik. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Perhatikan pada tsumma. Di situ tadi saya baca tsumma. Jadi fa dhammah yang mestinya dibaca pendek, namun di situ saya masukkan mad sehingga bunyinya menjadi tsumma. Ini tentu tidak benar. Jadi pada tsumma itu yang dibaca panjang adalah hunnahnya, bukan sa dhammahnya. Perhatikan kembali. Ini contoh yang benar. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Jadi terkadang tanpa disadari kesalahan khofi berikutnya adalah memasukkan mad pada nun dan mim yang bertanda tasdid. Yang masukkan mad adalah mad pada harokat sebelumnya. Kemudian contoh lahan khofi yang berikutnya adalah kali ini pada cara membunyikan nun sukun dan mim sukun dalam keadaan idhar. Untuk nun sukun dalam keadaan idhar halki, untuk mim sukun dalam keadaan idhar syafawi. Kita ingat kembali bahwa idhar halki adalah bunyi nun sukun atau tanwin yang terdengar jelas ketika bertemu dengan 6 huruf yang makhrajnya ada di tenggorokan. Sedangkan idhar syafawi adalah bunyi mim sukun yang terdengar jelas ketika bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Lalu di mana lahan khofinya, di mana kesalahannya? Di antara kesalahannya adalah membunyikan nun sukun dan mim sukun dengan cara diputus suaranya sehingga hunnahnya menjadi hilang. Perhatikan contoh berikut ini. Ini di surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Perhatikan pada lafaz an'amta 'alaihim. Untuk an'amta, an di situ adalah bacaan idhar halki, amta itu adalah bacaan idhar syafawi. Ketika kita membaca seperti itu dengan suara putus sehingga ada jeda antara bunyi nun sukun dan mim sukun dengan huruf setelahnya, maka di situ sifat hunnahnya menjadi hilang. Kita perlu tahu bahwa hunnah itu harus tetap ada pada huruf nun dan mim fi ayyi halin kana, dalam setiap keadaan. Dan kita perlu mengingat kembali bahwa definisi idhar baik yang halki maupun syafawi adalah ikhrajul harfi min makhrajihi bi ghairi hunnatin zaidatin, yaitu kita mengeluarkan huruf, maksudnya nun dan mim, dari makhrajnya tanpa hunnah tambahan. Artinya tetap ada dengungnya, namun dengungnya adalah dengung asalnya, yaitu dengung singkat dan pendek, bukan dengung yang ada tambahan sampai 2 harokat atau 3 harokat. Jadi dalam keadaan idhar, baik idhar halki maupun idhar syafawi, seharusnya tetap ada dengungnya. Simak kembali. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim, tetap ada dengungnya, namun dengungnya memang singkat dan pendek. Jadi kekeliruannya di sini adalah ada jeda memutus suara nun sukun atau mim, sehingga ada jeda antara bunyi nun sukun atau mim dengan huruf setelahnya. Kemudian yang terakhir, di antara contoh lahan khofi adalah tidak sempurnanya ketika mengucapkan harokat. Tidak sempurna di sini maksudnya bagaimana?
tidak sempurna di sini berkaitan dengan mulut kita, di mana mulut kita kurang sempurna, kurang terbuka dan lain sebagainya. Kita perlu mengingat kembali bahwa ketika kita mengucapkan fathah, kita harus ingat bahwa li'annal fathata minal alif. Bahwa mengucapkan fathah itu harus dengan membuka mulut, karena fathah itu sama dengan ketika kita mengucapkan alif, alif. Jadi kita buka mulut kita. Kemudian saat kita mengucapkan kasroh harus diingat bahwa li'annal kasrota minal ya'i, bahwa kasroh itu pengucapannya itu adalah berasal dari ya. Jadi sama dengan kita mengucapkan huruf ya, yaitu tengah lidah diangkat lalu bibirnya ditarik ke kanan ke kiri, agak mirip dengan seperti orang meringis. Kemudian ketika dhammah adalah harus dengan memanyunkan bibir. Apa sebab? Li'anna dhammata minal wawi, karena dhammah itu kenapa harus bidhammi syafatain? Karena li'anna dhammata minal wawi, karena dia dari wawu. Wawu itu awalan mengucapannya adalah dari memanyunkan bibir terlebih dahulu. Sehingga di antara contoh lahan khofi dalam hal ini adalah ketika orang membaca Al-Quran namun pada harokat-harokat seperti fathah, kasroh, dhammah, ini mulutnya kurang terbuka dan kurang sempurna. Perhatikan contoh berikut ini yang tidak boleh dicontoh. Saya akan membaca ta'awud dilanjutkan dengan basmalah. Sekali lagi ini jangan ditiru. Perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saat saya membaca tadi itu bibirnya seperti tidak bergerak sama sekali. Disinilah kesalahannya. Seharusnya bagaimana? Seharusnya ketika fathah bukalah mulutnya. Ketika kasroh maka agak meringis. Ketika dhammah maka manyunkan bibir. Perhatikan sekali lagi, ini yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus jelas gerak-gerik bibir kita. Tidak boleh misalkan kita membunyikan dhammah tapi bibirnya tidak membulat. Seperti ini. Tidak boleh. Atau kita membunyikan fathah tapi mulut kita tidak terbuka. Seperti ini. Nah, ini kurang sempurna terbukanya. Sahabat salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa contoh lahan khafi, kesalahan yang sekalipun samar, sekalipun yang mengetahuinya hanya orang tertentu yang memahami tajwid, namun harus kita hindari. Bagaimana caranya? Tentu dengan kita terus-menerus belajar dan belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk tetap bisa istiqomah membaca Al-Qur'an, istiqomah tahsin, selalu memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada kesempatan yang lain dengan tema-tema yang lain pula. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.